Oke, saya lanjutkan nih part 2 videonya. Karena udah 1 jam. Kita nanti istirahat seperti biasa jam 12 saja ya. Oke, lanjut. Tentang constraint based recommendation system di lanjutan dari part 1 yang sebelumnya. Kita sudah masuk ke spesifik ke constraint based recommendation system. Ini saya ambil salah satu contoh ya. Constraint based recommendation system. Sebenarnya yang utility based nanti juga tapi saya contohkan aja dengan contoh yang apa yang saya kerjakan ya. Kalau ini ada sedikit teorinya, dan nanti akan saya contohkan juga apa yang sudah saya kerjakan di constraint based recommendation system. Jadi dalam constraint based recommendation system itu sebuah pengetahuan, a knowledge based recommendation system itu diformulasikan sebagai sebuah permasalahan constraint satisfaction problem. Apa itu constraint satisfaction problem ya? Nah ini sebenarnya perumusannya ada di sini ya, dari sini. Ya kita definisikan dulu. Bahwa di sini ada yang disebut sebagai XI, XIJ. Jadi adalah ini variabel-variabel, ya ini kalau 1 dimensi, 2 dimensi ya. Ya variabel-variabel yang menggambarkan item-item dan juga user model dalam sebuah domain. Nah ini sebagai contoh, ini kalau ini contohnya adalah recommender system untuk kamera ya, kamera DSLR. Ini sebenarnya nilai-nilai dari ya variabel-variabelnya lah. Ini variabel, misal variabel nanti dia kalau variabel kan punya nilai kan. Misal lower focal length. Kalau di sini Anda sudah familiar dengan dunia fotografi pasti tahu ya. Saya juga sebenarnya nggak familiar gitu ya. Ya lower focal length, kemudian purpose tujuannya untuk apa gitu ya. Orang butuh kamera DSLR untuk apa, kemudian mungkin apa itu namanya, besaran megapikselnya gitu ya, resolusi dari foto yang dihasilkan dan sebagainya. Itu kan variabel-variabel yang ada dalam sebuah kamera DSLR yang dimana itu nanti ada nilainya, nilai dari variabel itu. Kemudian ada yang disebut sebagai knowledge base. Ini KB, disingkat sebagai KB. Knowledge base ini terdiri dari constraint dan juga pembatasan-pembatasan yang ada di dalam domain. Contoh, if purpose on travel. Purpose ini salah satu variabel contohnya. Purpose artinya tujuan orang untuk menggunakan DSLR untuk traveling, ya. Purpose-nya on travel. Then dia kamera itu harus punya lower focal length itu kurang dari 28 mm. Nah, ini ya. Ini contoh rule yang ada di dalam knowledge base. Ya, knowledge base. Ini knowledge base di sini, itu isinya adalah rule-rule seperti ini. Ini salah satu aja ya, ini contoh saja. Kemudian ada yang disingkat sebagai SRS. SRS itu adalah specific requirement dari user. Ada requirement dari user ya. Contoh ya ini purpose on travel. Bahwa tujuan user dalam mau membeli DSLR itu adalah untuk traveling. Itu contoh SRS. Jadi kebutuhan dari user. Ya. Jadi kalau purpose-nya sendiri itu adalah variabel, tapi kalau sudah purpose sama dengan on travel itu berarti sudah masuk ke kebutuhan. Ya, sudah sama nilainya, ya kan, sudah dengan nilainya. Ya, oke. Kemudian ada yang disebut sebagai I. I itu produk katalog. Jadi himpunan dari produk. Contoh produk ID-nya 1, kemudian focal length-nya 28 mm. Dan juga nanti bisa ditambahkan dengan fitur-fitur yang lain ya, ini hanya contoh saja. Kemudian ada produk dengan ID 2, focal length-nya itu 35 meter. Ini dihubungkan dengan ini OR ya. Kalau ini dihubungkan dengan N. Karena nanti kalau N itu kan bedanya semua dipenuhi gitu kan. Ini untuk produk 1 ini focal length-nya 28 mm, misal berat atau bobotnya sekian gram, itu berarti N. Kemudian resolusi kameranya misal 10 megapiksel, berarti dihubungkan dengan N dan sebagainya gitu ya. Itu contoh I. Nah ini contoh di belakang ada nih contohnya. Nah ini.
Misal ID B1, price-nya sekian, megapikselnya 8, optical zoom-nya 4 kali, ini berarti dihubungkan NN gitu ya. LCD size 2,5 inch, dan sebagainya. Nanti di-OR-kan dengan P2, ID P2, and price-nya ini, and megapikselnya sama dengan ini, dan sebagainya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, itu I. Kemudian solution itu assignment tuple theta assigning values to all variable xi. Jadi solution itu adalah tuple theta itu nanti sebuah tuple ya, tuple yang dia mengassign nilai-nilai untuk semua variabel xi yang memang yang ada di dalam apa itu namanya, bisa user maupun apa itu namanya item yang sesuai. Jadi gini contohnya, misal yang disebut sebagai solution itu adalah nanti kebutuhan digabungkan dengan knowledge base, digabungkan dengan produknya, dan ini tuple, nanti yang tuple nanti akan kita lihat tuple-nya. Ini semua harus terpenuhi, dapat terpenuhi as satisfiable. Jadi ini baru nanti akan terbentuk solusi. Nah, ini theta itu ada tuple untuk solusinya ya. Tapi harus terpenuhi ini semua terpenuhi satisfiable. Nah, kalau kita mulai masuk lagi ke dalam constraint based recommendation ya, oke. Misal gini, misal dari sini ternyata misal ya, knowledge base dan produk itu not satisfiable. Kita ini bagaimana kalau no solution exists, kalau tidak ada solution yang dihasilkan. Ya, ini kan semua harus ini satisfiable ya. Nah, oke, misal ada beberapa subset di sini yang tidak terpenuhi ya, tidak satisfiable. Contoh knowledge base dan produk itu not satisfiable. Kalau gitu dilakukan debugging dulu untuk knowledge base-nya. Siapa tahu knowledge base-nya ada yang salah. Dalam Anda menyusun rule-nya itu tidak komplek terhadap produk-produk yang ada. Kalau sampai nggak ada solusinya itu. Ya. Karena mestinya ada kebutuhan ini, mestinya ada produk yang memenuhi. Artinya itu kebutuhan yang memang sudah didefinisikan. Ya, yang sudah didefinisikan. Tapi kalaupun memang sebenarnya ada gini juga sih, kalau saya dulu menyusun, itu kemungkinan ada saja kebutuhan itu yang nggak ada solusinya. Karena memang itu apa itu namanya, kontradiktif. Contohnya gini, dia pengen smartphone yang resolusi tinggi, RAM-nya gede segala macam, tetapi dia pengen harganya itu di bawah 2 juta gitu. Nah, itu nggak ada solusinya. Nah, itu sebenarnya bukan maksudnya di sini, bukan maksudnya no solution exists. Itu kalau seperti itu berarti tinggal dalam nanti penyusunan mekanisme interaksi di dalam JRS ini seperti apa. Tetapi kalau yang dimaksud di sini, no solution exists itu adalah mau kebutuhan yang gimana pun itu tidak ada solusinya. Nah, gitu. Nah, ini berarti ada yang masalah itu dalam knowledge base-nya, membuat knowledge base-nya mungkin kurang pas. Jadi nggak ada satupun solusi ya itu ya. Kemudian ini kebutuhan dengan knowledge base dan apa tuh produk itu not satisfiable, tidak ada yang memenuhi, tetapi knowledge base dan produk itu himpunan produk itu satisfiable. Kalau gitu debugging of user requirement-nya, karena ini yang tidak terpenuhi. Jadi apa itu namanya? Ini yang saya ceritakan barusan. Dari kebutuhan yang ada itu tidak ada yang memenuhi. Tapi sebenarnya ini sudah comply. Ini terpenuhi. Berarti kalau gitu user requirement-nya itu yang harus contohnya tadi gini. Dia pengen produk
katakanlah smartphone yang resolusi kameranya gede, RAM-nya gede, segala macam, tetapi dia harga yang di bawah 2 juta. Nah, kalau seperti itu ya harus user requirement-nya itu yang diperbaiki. Jadi dikasih penjelasan kalau dia sebuah CRS gitu ya, Conversational Recognition System, itu dikasih penjelasan kepada user bahwa kalau Anda menginginkan ini harga harus di atas 3 juta katakanlah gitu. Sehingga itu ada edukasi terhadap domain. Itu maksudnya. Ada edukasi terhadap domain. Ya, gitu ya. Sehingga tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang memang kontradiktif dari sisi rule, kan nggak ada solusi nanti. Ya. Tapi kalau yang di sini adalah apa tuh namanya? Jika memang ini not satisfiable, knowledge base dan produk itu tidak ada satupun yang eksis gitu ya, tidak ada solusi yang ada, ya sudah knowledge base mungkin yang salah gitu. Tapi kalau sudah masuk kebutuhan dan ini sudah comply, sudah dimasukkan kebutuhannya, ininya comply, ya berarti ini yang harus didebug. Didebug itu maksudnya nggak harus, itu bukan artinya debug di hard code-nya, enggak, artinya dikonfirmasikan ke user lagi untuk melakukan relaksasi ya, relaksasi dari kebutuhan yang dinyatakan. Tapi sambil saya tulislah, ada relaksasi kebutuhan. Ini R ya, relaksasi. Kok susah ya? Ini relaksasi lah, susah nulisnya. Relaksasi kebutuhan. Ya kalau gitu harganya coba dinaikkan gitu ya. Karena nggak ada yang harga segitu. Contohnya tadi ya, dia pengen speknya tinggi, smartphone tetapi harganya rendah. Pengen di bawah 2 juta. Nah, oke itu ya. Harus direlaksasi kebutuhannya. Atau kalau nggak ya direlaksasi bukan masalah harganya, kalau dia pengen tetap kekeh di bawah 2 juta, ya misal speknya yang dia inginkan, artinya mungkin aja apa itu namanya kemampuan kameranya jangan yang setinggi itu gitu, atau RAM-nya jangan yang setinggi itu misal gitu ya. Oke lanjut, kita jam 12 ya nanti biar sini aja, ini video nggak nanggung. Lanjut ya. Nah ini kita sudah masuk, ini contoh ya, constraint satisfaction problem ya. Nah ini diformalisasikan. Ingat formalisasi itu adalah sebuah bentuk nanti yang dapat dikenali oleh komputer, mesin dalam hal ini, dan juga manusia. Kita harus modelkan, kita representasikan dalam bentuk tertentu yang nanti dia bisa dibaca juga. Jadi siap untuk di-coding, gitu ya. Siap untuk di-coding. Tapi belum sampai coding ya kalau formalisasi itu, tapi siap untuk di-coding. Kemudian ini ya contoh, ini ada V, himpunan variabel, D itu himpunan domain dari V. Karena V itu kan punya nilai kan berarti ada domainnya kan. Kita sudah belajar di kalkulus kemarin. Sebuah variabel itu kan punya nilai itu ada domainnya. Kemudian C, di pemrograman juga gitu ya, Anda ada, misal integer itu kan ada domainnya antara berapa sampai berapa dalam compiler tertentu. Ya, terus ada C, himpunan constraint yang menggambarkan kombinasi dari nilai-nilai variabel. Ya, mungkin lebih enaknya kita masuk sini lah. Kalau di sini kan Anda belum tahu contoh-contohnya seperti apa ya. Mungkin kita langsung pakai contoh-contoh aja ya. Nah, ini ya. VC. Ini adalah properti yang melekat ke pelanggan. Ini merupakan kebutuhan pelanggan yang mungkin. Misal, variabelnya adalah max price. Itu nilai-nilai yang mungkin itu 0 sampai dengan 100. Ya, katakanlah dolar lah gitu ya. Usage, variabel usage itu nilai-nilai yang mungkin. Nah, ini kan sebenarnya ini domain ya. Ini kan digital, ini kan 0 sampai 100 itu domain. Usage itu bisa digital, small print, large print. Nah, ini namanya ini jadi
nilai-nilai yang mungkin maksudnya. Jadi variable usage itu nilai-nilai yang mungkin atau domainnya itu ada digital, small print, large print. Fotografinya nanti untuk apa? Misal untuk keperluan sport, untuk motret landscape, untuk motret potret, untuk motret makro. Nah, ini adalah himpunan apa? Himpunan dari nilai-nilai yang mungkin. Nah, himpunan dari semua ini disebut sebagai VC notasinya ya. Jadi ini properti dari pelanggan. Oke. Ya, jadi VC itu adalah kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang mungkin ya, rentangnya gitu ya. Kalau price mungkin antara 0 sampai 100, usage ya macam-macamnya ini gitu ya. Kemudian VProd itu adalah properti dari produk. Itu merupakan fitur-fitur dari produk. Contoh price itu yang memungkinkan itu 0 sampai dengan 1000 katakanlah ini dolar ya. Megapiksel itu yang mungkin adalah 3 megapiksel bla 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 sampai dengan 12 megapiksel. Optical zoom mulai dari 4 kali sampai 12 kali. LCD size dari 2,5 inch sampai 3 inch dan sebagainya. Ya, ini jadi properti-properti yang melekat ke produknya. Ini contohnya produknya adalah ini ya, digital kamera ya. Kemudian filter condition, CF notasinya ya. Ini merupakan hubungan antara properti pelanggan, dalam hal ini adalah ini VC, tadi VC, dan properti produk, VProd, ya, properti produk. Nah, tapi dihubungkan dengan sebuah rule gitu ya. Misal jika membutuhkan large size photo frames, nah ini apa? Ini adalah bagian dari VC kan, VC. Maka resolusi harus lebih dari 5 megapiksel, ini bagian dari VProd. Jadi ya, jadi kalau usage-nya itu large print, usage itu adalah variabel ya, jadi ya, variabel yang dari user, usage-nya adalah large print, ini kebutuhannya ya. Maka ini kan VC ya, user sama large print ini kan kebutuhannya VC, maka megapikselnya itu harus lebih dari 5. Ya, ini yang ada di dalam VProd ini ya, VProd ini. Ya. Jadi kalau ini kan usage itu merupakan properti dari pelanggan dan MPix itu adalah properti dari produk ya. Nah, ini contoh. Kemudian next. CR, compatibility constraint merupakan nilai-nilai dari properti pelanggan yang kompatibel dengan nilai-nilai properti pelanggan yang telah didefinisikan. Nah, ini sebenarnya adalah constraint yang memetakan kalau tadi ini filter condition ya. Nah, ini ada constraint. Constraint tapi yang dari user, property user ke property user. Ya. Kalau ini tadi sebenarnya ini constraint juga, tapi menghubungkan antara property user dengan property produk. Kalau di sini property user ke property user. Misal, jika dibutuhkan large print photo print, maka harga itu harus lebih dari 200. Jadi kalau usage-nya large print, maka harga yang dibutuhkan harus lebih dari 200 dolar katakanlah itu max price-nya. Ya, jadi ini adalah semua dari properti pelanggan. Terus ada lagi CProd. CProd itu produk constraint ini merupakan produk-produk yang tersedia. Kalau ini ya sudah ini produk-produk yang tersedia. Ini dimana sebagai constraint juga. Jadi ID P1 ini artinya untuk produk P1 kodenya nilainya maksudnya kok nilai. Harganya 148, kemudian megapikselnya 8, ini dihubungkan dengan N ya. Ini formalismenya dihubungkan dengan N. Untuk satu fitur itu dalam satu produk ya, dia mempunyai optical zoom optical zoom 4 kali, N lagi, LCD size-nya 2 in, movies dia tanpa movie, ya, no, sound no, waterproof juga no. Nah, atau ini berarti ini sudah masuk ke produk yang lain, nah, gitu ya, dengan fitur-fiturnya dan sebagainya. Ini CProd. Nah, kemudian lanjut lagi ada REQ di customer requirement. Dia max price-nya 300. Usage-nya dia last print. Ini kebutuhan user. Kebutuhan user ini notasinya di sini notasinya REQ gitu ya. Usage-nya itu last print. Fotografinya kebutuhannya adalah untuk sport, untuk motret olahraga gitu ya, yang pergerakannya cepat.
Olahraga kan orang lari segala macam kan pergerakannya cepat ya. Dia usage-nya untuk large sprint, kemudian dia mass price-nya batas budgetnya adalah 300 US dollar misalnya gitu ya. Nah, kemudian rest itu adalah recommendation-nya. Jadi di sini ini merupakan produk yang direkomendasikan. Jadi mass price-nya itu 300, usage-nya ini dari user ya, diambil dari rack ini, Latbrand, fotografinya sports. Nah, ID P8 ini adalah hasil rekomendasinya. Nah, kalau Anda sudah punya data REST, ini nanti bisa dimanfaatkan untuk fitur explanation, fitur penjelasan, explanation facility. Ya, kenapa direkomendasikan ini? Ini dari kebutuhan yang mana seperti itu. Nah, ini ya, REST recommendation. Ya, jadi ini kebutuhannya apa dan produk yang direkomendasikan apa. Nah, ini contoh dari fitur produk kamera. Contoh P1 price-nya 148, megapikselnya sekian, LCD size, optical zoom-nya sekian. Nah, misalnya ini penggunaan fitur kameranya. Nah, oke, mungkin itu saja, kita istirahat. Saya stop recording-nya dulu.